Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat siang. Kita dari kelompok 3 ingin menjelaskan tentang pilihan ganda tugas dari Pak Haul. Nah, kita pertama-tama memperkenalkan dulu nih. Namaku Zakial Rahma. Nama aku Ratna Uliasari. Nama saya Sri Gustina. Nama saya Mailana Syifa. Nah, pilihan ganda adalah manfaat menghitung indeks harga. Jawabannya benar, yaitu untuk mengetahui daya beli nilai mata uang, indikator ekonomi untuk mengetahui tingkat inflasi, sama sebagai indikator dalam pembangunan ekonomi. Nah, yang kedua itu ada faktor-faktor penyebab terjadinya inflasi. Jawabannya benar. Yang pertama, kenaikan biaya hidup sebagai dampak sebab biaya produksi. Nah, yang kedua, meningkatnya angka jumlah uang beredar. Nah, yang kedua ini ada soal menjodohkan. Pasangkanlah teori permintaan uang dengan tokohnya. Nilai mata uang dipengaruhi oleh jumlah uang yang beredar. David Ricardo jawabannya. Terus yang kedua ada kecepatan peredaran uang dan jumlah barang yang diperdagangkan memengaruhi jumlah uang beredar. Jawabannya Irving Fisher. Yang ketiga ada 3 motif masyarakat pemegang uang, yaitu motif transaksi, berjaga-jaga, dan spekulasi. Jawabannya Keynes. Yang kedua ada pasangkanlah jenis-jenis indeks harga dengan penjelasannya. Yang pertama ada indeks harga perdagangan besar, yaitu jawabannya perubahan harga barang dan jasa diperjualbelikan oleh pedagang besar. Yang kedua ada indeks harga yang diterima dan dibayar petani, itu jawabannya perubahan atau perbandingan harga yang dibeli dan dibayari petani. Yang ketiga ada indeks harga implisit. Jawaban ini digunakan untuk menentukan tingkat inflasi secara teknis membandingkan PDB nominal dan RI. Catatan pilihan perubahan harga suatu barang atau jasa di pasar yang dibeli konsumen lebih tepat untuk IHK, indeks harga konsumen. Yang ketiga ada pasangkanlah tingkat inflasi dengan penjelasannya. Yang pertama ada inflasi ringan. Jawabannya itu inflasi yang tingkatnya masih di bawah 10% per tahun. Yang kedua inflasi sedang. Jawabannya inflasi yang tingkatnya berada di antara 10% sampai 30%. Yang ketiga ada inflasi berat, inflasi yang tingkatannya berada di antara 30% sampai 100%. Dan yang terakhir hiperinflasi, inflasi yang tingkatannya lebih dari 100%. Selanjutnya ada isian singkat. Yang pertama, jika pendapatan masyarakat turun, maka tingkat transaksi akan turun. Yang kedua, ada tujuannya adalah untuk meningkatkan daya beli masyarakat atau pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, informasi tersebut berguna bagi pihak perbankan, pemerintah, dan investor atau masyarakat. Yang ketiga, ada penggunaan uang elektronik dapat menyebabkan meningkatnya uang gilar dan menurunnya penggunaan uang kertas dan logam. Yang keempat ada dihitung berdasarkan waktu atau tahun dasar dengan memiliki kondisi ekonomi yang stabil. Indeks harga yang diperjualbelikan oleh pedagang besar disebut sebagai indeks harga perdagangan besar atau IHPB. Terus ada metode perhitungan angka indeks yang ditimbang dengan menggunakan faktor penimbang kuantitas pada tahun dasar adalah metode Laspeyres. Terus ada Irving Fisher, menghitung indeks kompromi dengan cara mencari rata-rata ukur atau akar kuadrat dari indeks Laspeyres dan Pasce. Selanjutnya ada harga-harga yang terus naik dari bulan ke bulan termasuk dalam kategori inflasi. Untuk menghitung laju inflasi yaitu jadi laju inflasi pada tahun 2022 sebesar 12,5%.